Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Julhija dengan NIM D1A021032 dari kelas A1 Prodi Ilmu Hukum Universitas Mataram. Saya akan membahas tentang zaman Romawi kuno. Zaman Romawi kuno. Romawi kuno merupakan sebuah peradaban yang berkembang di Roma pada sekitar abad ke-9 sesudah Masehi. Seiring berkembangannya, selama kurang lebih 12 abad, kebudayaan Romawi berubah dari sistem pemerintahan monarki menjadi republik oligarki, sampai ke masa kekaisaran yang besar. Romawi datang untuk mendominasi Eropa Barat dan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Laut Tengah dengan melakukan penaklukan dan asimilasi. Namun beberapa faktor yang menyebabkan kemerosotan Romawi. Letak geografis. Penduduk asli Romawi tinggal di Italia bagian utara, tepatnya di sekitar Danau Maggiore. Mereka mendapatkan makanan dengan cara bertani, berburu, dan menangkap ikan. Pada zaman besi tahun 1000 sampai 600 selama Masehi, bangsa pendatang muncul di Italia, di antaranya bangsa Umbria di bagian utara, Latin di lembah Sungai Tiber, dan Samnite di selatan. Sungai Tiber berada di bagian tengah Italia, dan dari sinilah selanjutnya muncul kerajaan Romawi yang menyebar hampir ke seluruh daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Kebudayaan tersebut dikenal dengan kebudayaan Latin. Republik Romawi. Pada mulanya Romawi merupakan kerajaan, raja dipilih oleh rakyat atau bangsawan, dan dalam pemerintahannya dibantu oleh senat. Karena lalim, raja diturunkan dari tahta. Kerajaan Romawi dijadikan republik tahun 510 sampai 31 Masehi. Yang pertama, masyarakat. Golongan masyarakat ada dua. Yang pertama, patrisia atau bangsawan yang memerintah, terbagi atas patrisia atas dan patrisia bawah. Yang kedua, plebaya atau rakyat, yang yaitu petani, buruh, pedagang, dan tidak punya hak memerintah, terbagi atas plebaya atas dan plebaya bawah. Antara kaum patrisia bawah dengan plebaya atas terjadi percampuran yang melahirkan golongan optimat. Mereka memiliki tanah luas yang dikerjakan para budak, sedangkan golongan plebaya bawah melahirkan golongan baru yang disebut proletar, artinya banyak anak tapi tidak punya harta. Kedua, pemerintah. Yang pertama, pemerintahan Yunani demokratis. Kedua, bentuk pemerintahan republik dijalankan oleh dua orang konsul yang dipilih rakyat dengan jangka waktu 2 tahun. Yang ketiga, majelis permusyawaratan rakyat dibentuk dengan anggota dari golongan bangsawan dan golongan rakyat. Yang keempat, dipilih seorang tribun yang berasal dari rakyat jelata yang bertugas melindungi kepentingan dan hak-hak rakyat. Yang kelima, tribun punya hak veto, artinya melarang berlakunya suatu keputusan dewan. Yang keenam, pangkat-pangkat dalam pemerintahan maupun agama terbuka bagi semua orang. Sumbangan Yunani Romawi bagi peradaban modern. Yunani dan Romawi kuno merupakan dua negara utama dari Eropa zaman kuno yang menghasilkan peradaban klasik. Budaya klasik tersebut merupakan dasar budaya barat yang besar sumbangannya bagi peradaban modern. Budaya. Yang pertama, Socrates mengembangkan pendidikan untuk remaja dengan cara diskusi. Kedua, Kaisar Hadrianus menjalankan tes untuk calon pegawai yang saat ini dikembangkan. Ketiga, ilmu pengetahuan disebut filosofia yang sekarang diartikan filsafat. Dari cara berpikir filsafat lahirlah ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat, gaya bangunan Ionia dan Doria dikenal sebagai seni klasik yang di zaman sekarang dikembangkan menjadi neoklasik dan sangat artistik. Adanya
kolosium untuk arena pertandingan, aqueduct yang merupakan saluran air. Yang kelima, pendidikan jasmani. Selain men sana in corpore sano, olahraga juga sebagai hiburan. Yunani memulainya dengan olimpiade yang pada mulanya dipergunakan untuk menyenangkan para dewa di Bukit Olympus. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Lailatul Hasanah, NIM D1A021033. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Renaissance. Renaissance terdiri dari dua kata, yaitu re artinya kembali dan naissance artinya lahir. Jadi zaman Renaissance artinya lahir kembali. Pada zaman ini terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar, terutama dalam ilmu kenegaraan. Hal ini terjadi karena timbulnya paham-paham baru yang mampu memompang arumi keadaan di banyak negara. Paham tersebut ajaran-ajaran seperti Yunani kuno, Jerman kuno. Kebudayaan Yunani kuno kembali berkembang di zaman Renaissance ini. Seperti diketahui bahwa kebudayaan Yunani kuno mulai dikenal bagian kedua zaman pertengahan. Paham kedua yang mempengaruhi kejadian zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kehidupan Jerman kuno. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan darah. Sistem ini menimbulkan raja-raja kecil yang selalu berebut kekuasaan, sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan negara. Niccolò Machiavelli merupakan salah satu pemikir kenegaraan yang termasyhur pada zaman ini. Ajarannya tentang kenegaraan dan hukum. Tujuan negara yang ekspansif tersebut dicapai dalam kemampuan pengusaha negara. Kemampuan pengusaha negara tersebut adalah menguasai yang memiliki kekuasaan absolut, mampu menggunakan agama sebagai kekuatan politik, mampu memerintah dan mempertahankan kekuasaan, dan mampu menjadi penyatu negara-negara yang lemah. Selain itu, tujuan negara ekspansif dapat dicapai pula dalam bentuk pemerintahan negara republik. Negara memiliki dasar legitimasi berdasarkan tiga hal. Tiga hal tersebut, yang pertama, pilihan bebas masyarakat, yang kedua, keuntungan tempat tinggal, dan ketiga, kemudahan mempertahankan diri. Berdasarkan ketiga hal tersebut, penekanan legitimasi pemerintahan negara tersebut lebih mengacu pada pemimpin negara. Pemimpin negara memiliki legitimasi untuk menentukan hukum bagi rakyat. Pemimpin negara memiliki kekuasaan absolut untuk membentuk suatu hukum. Hukum tersebut bertujuan untuk membuat masyarakat kejahatan dan kesadaran akan keadilan. Hukum yang dibuat untuk kejahatan tersebut berdasarkan Niccolò Machiavelli pada konsep kodrat manusia yang jahat, berdasarkan konsep negara yang dikembangkan Niccolò Machiavelli sebagai pemegang kekuasaan untuk memiliki militer yang sangat kuat. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang materi zaman Renaissance. Maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.